Pemotor terluka dihantam truk. Damkar evakuasi biawak dari rumah warga. Mantan TKI sukses usaha keripik talas. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, truk muatan paket terlibat kecelakaan dengan pemotor di Kota Madiun, Jawa Timur. 1 orang mengalami luka, sementara truk terguling usai kecelakaan. Seorang pemotor terluka usai terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan paket di Simpang 4 Jalan Kartini Timur, Kota Madiun, Senin siang. Korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Sudono untuk dirawat. Kejadian bermula saat truk bermuatan paket melaju dari arah utara atau dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke Jalan Jawa. Diduga pengemudi menerobos lampu merah karena kurang konsentrasi. Di saat bersamaan dari arah timur ke barat menuju ke Jalan Kartini, melaju motor yang dikendarai korban. Akibatnya kedua kendaraan terlibat kecelakaan, sedangkan truk terhenti usai terguling. Dari arah utara, itu kan mobil muatan kan kita jalan pelan-pelan. Dari timur itu saya lihat ada sepeda motor mungkin sudah hijau mungkin ya. Saya berusaha menghindari sampai ke sebelah barat lalu saya banting, akhirnya karena ada muatan akhirnya mobilnya terguling. Ini muatan apa, Pak? Muatan paket. Ya ini tadi siangnya tadi baru saja terjadi laka itu antara truk muatan paketan dengan sepeda motor Vario, di mana truk ini bergerak dari arah utara ke selatan di Jalan Dr. Sutomo dengan tujuan masuk ke Jalan Jawa. Di persimpangan Kartini Timur ini ada kendaraan dari arah timur yang akan masuk ke Jalan Kartini. Ada korban saat ini identifikasi awal itu luka ringan, saat ini di Rumah Sakit Sudono. Ini analisa awal, TKP awal ini kemungkinan truk ini menerobos lampu merah. Muatan paket yang berserakan kemudian dipindahkan ke truk lain. Sementara truk dan sepeda motor yang rusak dibawa ke Satlantas Polres Kota Madiun sebagai barang bukti. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, seekor biawak masuk ke dalam kamar salah satu warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Karena takut, pemilik rumah akhirnya melapor ke pemadam kebakaran untuk menangkap biawak. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mendatangi rumah salah satu warga di Dusun Tumpukan, Kecamatan Dagangan, Senin siang. Pemilik rumah melapor ke petugas pemadam kebakaran tentang adanya seekor biawak yang berukuran besar masuk ke dalam salah satu kamar tidur. Biawak yang tidak diketahui asalnya ini sangat meresahkan dan membuat takut penghuni rumah. Biawak sering menampakkan diri selama 3 hari ini. Jadi ceritanya awalnya itu di rumah saya yang sebelah sini, tuh di kolong lemari. Nah setelah itu nggak keluar-keluar kan, saya ini operasi lemarinya ternyata udah ini nggak ada. Terus tahu-tahu udah ada di kamar sini aja mas. Jadi ya kayak gitu. Itu udah terlihat lama loh mas? Sekitar 3 hari yang lalu. 3 hari. Itu sempat takut nggak itu yang penghuni? Ya takut, tapi ini kan ada di kolong lemari berat, jadi nggak bisa ngeluarinya, jadi ya gimana ya, panggil pemadam akhirnya. Tidak butuh waktu lama bagi petugas damkar untuk menangkap biawak. Biawak berukuran 60 cm ditangkap di sela-sela antara tembok dan kasur tidur. Biawak ini menurut penuturan dari yang tuan rumah sudah beberapa hari, ada 3 hari. Karena takut,
nggak berani untuk mengeksekusi, akhirnya telepon damkar. Terus tadi sembunyi di mana itu, Pak? Sembunyi di kamar di kolong tempat tidur di bawahnya. Begitu kita buka ternyata ada di bawah, terus kita eksekusi. Kalau biawak ini ukurannya berapa, Mas? Ukurannya sekitar panjangnya ada 60-an, 60 meter, 60 cm. 60 cm, Pak ya? 60 cm. Usai ditangkap, biawak kemudian dibawa oleh petugas untuk dilepas kembali ke habitatnya. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi mantan pekerja migran asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sukses usaha produksi keripik talas di rumahnya. Produknya laris dipesan oleh pekerja migran di luar negeri. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya, Amandalia, dalam Kompas Madiun. Saudara, petani cabai di Kabupaten Madiun, Jawa Timur resah dengan munculnya hama lalat buah. Lalat buah menyebabkan cabai yang dihinggapi busuk dan rontok. Tanaman cabai merah keriting di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur terserang lalat buah. Akibatnya cabai membusuk dan rontok usai dihinggapi serangga lalat buah. Meski tidak seluruhnya terdampak, namun lalat buah cukup meresahkan bagi petani cabai. Pembusukan cabai turut dipercepat dengan turunnya hujan di musim kemarau basah. Untuk meminimalisir serangan lalat buah, petani melakukan penyemprotan cairan insektisida dan memasang perangkap lalat buah dari botol plastik yang diolesi lem. Cabai yang masih dalam kondisi baik dipanen untuk dijual kepada pengepul, sedangkan cabai yang rontok dan kering ditinggalkan begitu saja karena tidak laku dijual. Niki diserang lalat buah niki, banyak yang busuk. Terus udah disemprot tapi masih ada, tapi ya alhamdulillah berkurang. Kalau selain lalat buah apa, Bu, pemicunya? Apa ya? Atau curah hujan atau gimana? Kadang iya curah hujan terlalu tinggi. Iya, sering itu yang kemarin itu. Jadi ya banyak yang busuk. Kalau ada penurunan Iya, kalau waktu itu banyak yang busuk itu, satu pohon ini cuma bisa dipetik 10 cabai ini. Sekarang udah alhamdulillah yang busuk itu paling cuma 2-3, banyak yang sehat semua. Kalau sekali panen bisa sampai berapa saat ini? Yang terakhir ini sampai 33 kilo. Sementara cabai rawit di lokasi ini aman dari serangan hama. Meski begitu, petani berharap bantuan obat-obatan untuk antisipasi hama pengganggu tanaman. Saat ini cabai merah keriting petani dibeli oleh pengepul seharga Rp30.000 per kilogram dan cabai rawit dibeli pengepul Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, sejumlah warga di Kota Malang, Jawa Timur membungkus daging kurban dengan daun jati. Selain untuk mengurangi penggunaan plastik, daun jati ini juga diyakini bisa mengurangi bau amis pada daging. Warga di lingkungan Masjid Babul Hidayah, Tanjung Rejo Sukun, Kota Malang, ini memilih daun jati sebagai bungkus daging kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Daging kurban yang sudah dipotong dan ditimbang dibungkus dengan selembar daun jati sebelum dibagikan kepada warga. Daun jati yang memiliki ukuran lebar cukup memudahkan dalam membungkus daging kurban. Warga mengaku tidak membeli daun jati, namun memetik langsung dari pohon jati yang dimiliki oleh salah satu warga. Menurut salah satu panitia kurban, membungkus daging kurban dengan daun jati dipercaya mampu menghilangkan bau amis pada daging. Selain itu, warga juga ingin berkontribusi mengurangi penggunaan kantong plastik yang berlebihan. Khasiat daun jati tersebut itu yang pertama bisa membuat rasa dagingnya itu lebih empuk. Kemudian bisa yang kedua itu bau amisnya itu sedikit hilang. Jadi para manfaat itu tidak repot-repot lah untuk mengurangi rasa
bau amis tersebut. Membungkus daging kurban dengan daun jati ini sudah dilakukan oleh warga sejak 2 tahun terakhir. Warga berharap di tahun-tahun berikutnya penggunaan kantong plastik untuk membungkus daging kurban bisa dikurangi. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, sejumlah warga di Kota Kediri memilih membungkus daging kurban menggunakan daun jati dan besek. Selain ramah lingkungan, daun jati membuat daging lebih tahan lama dan lebih sedap saat dimasak. Sejumlah warga Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri bergotong royong memotongi daging kurban. Daging kurban tersebut nantinya akan dibagikan ke warga sekitar. Namun di tempat itu cara pengemasan berbeda dengan yang lainnya. Jika biasanya di tempat lain menggunakan plastik, mereka memilih daun jati dan besek bambu untuk membungkus daging kurban. Daun jati dipilih karena mereka ingin mengurangi penggunaan plastik yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, menurut panitia, daun jati membuat daging lebih sedap saat dimasak jika dibandingkan memakai plastik. Selain itu, mereka dapat menghemat biaya karena daun jati di kawasan tersebut sangat melimpah. Panitia mengaku pengemasan memakai daun jati itu sudah berlaku sejak lama dan menjadi tradisi bagi mereka. Kami juga diedukasi dari leluhur kami gitu kan ya, yang dari Yayasan Jaran, bahwa ketika kita mengemas menggunakan daun jati ternyata itu juga mempertahankan kualitas dari dagingnya sendiri. Kalau kita coba kemarin mengemas menggunakan plastik, ternyata itu kayak siang ini atau pagi ini disembelih, nanti sorenya itu mengeluarkan warnanya ungu gitu kan, terus kemudian baunya berbau gitu ya. Tapi kalau ketika dikemas menggunakan daun jati, sampai besok paginya lagi itu masih fresh, dagingnya masih sama ketika baru dibungkus. Sementara itu salah satu warga mengaku senang mendapat daging kurban dengan kemasan daun jati. Selain mengurangi penggunaan sampah plastik, daun jati juga membuat daging menjadi lebih tahan lama. Kalau saya, pertama lebih ramah lingkungan, yang kedua lebih awet daripada daging yang dibungkus dengan plastik itu. Kalau dapat daging kurban yang dibungkus dengan daun jati kan lebih awet. Sehari sampai nanti malam itu nggak baunya itu nggak berbau yang menyengat seperti yang dibungkus dengan plastik atau kresek. Momen Idul Adha tahun ini, warga Kelurahan Bujel, Kota Kediri itu menyembelih 1 ekor sapi. Seluruh daging hewan kurban akan dibagikan ke 300 warga sekitar. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, memanfaatkan banyaknya pohon bambu, sebuah komunitas di Kediri menyulapnya menjadi barang kerajinan yang bernilai jual tinggi. Bagusnya kualitas kerajinan bambu yang dibuatnya membuat barang tersebut terjual ke seluruh Indonesia. Para perajin ini setiap harinya sibuk membuat berbagai kerajinan berbahan dasar bambu di Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri. Mereka yang tergabung dalam komunitas Bambu Indah ini mengerjakan berbagai kerajinan untuk menyelesaikan pesanan dari pembelinya. Komunitas Bambu Indah itu merintis usaha sejak 2019 yang lalu saat pandemi COVID-19. Mereka membuat usaha kerajinan setelah melihat pohon bambu yang melimpah dan tidak terpakai. Dari situlah mereka akhirnya mencari referensi dan mengikuti pelatihan tentang pengolahan bambu. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, mereka mampu memproduksi berbagai kerajinan, mulai dari sokase, kotak batik, nampan, hingga teko. Awalnya kita kan cuman tahunya besek-besek biasa itu, terus ada bambu yang melimpah di situ. Kita pikir bagaimana caranya agar besek itu bisa dibuat lebih modern, terus harga jual tinggi.
kita bikin seperti itu. Yang awal-awalnya kita buat sokase itu mas. Terus Ya. ada yang lain mas, selain sukase apa lagi? Produk dari kita selain sokase ada nampan bambu seperti ini, sama kotak batik ada, terus rantang susun, rantang biasa juga ada. Dan itu ada tisu sama air mineral mas untuk hal itu. Setelah berjalan hingga 7 tahun, kini mereka mampu membuka toko khusus untuk menjual karyanya. Untuk meningkatkan penjualan, mereka juga memanfaatkan media sosial dalam memasarkan kerajinan berbahan dasar bambu itu. Hasilnya, kerajinan-kerajinan itu terjual hingga ke berbagai daerah di Jawa Timur hingga Pulau Sumatera. Barang kerajinan berbahan dasar bambu itu dijual mulai dari 15 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung permintaan dari pembeli. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, seorang mantan pekerja migran asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sukses usaha produksi keripik talas di rumahnya. Produknya laris dipesan oleh pekerja migran di luar negeri. Rumbiati, mantan tenaga kerja Indonesia asal Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, membuka usaha produksi keripik talas. Usaha kecil produksi keripik talas di rumahnya telah ia rintis sejak tahun 2017. Hasil dari usaha ini untuk menambah penghasilan keluarga. Proses produksi mulai mengupas ubi talas, mengiris, kemudian mencuci hingga menggoreng, dibantu oleh anak dan 1 orang saudaranya. Dalam sekali produksi, ia bisa membuat hingga 50 kg keripik talas dengan sejumlah varian, diantaranya original dan balado sesuai permintaan pemesan. Pesanan kini cukup banyak, terutama dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Keripik talas juga sering dipesan kalangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti Hong Kong dan Singapura. Selain dipasarkan melalui event UMKM dan media sosial, keripik talas juga dipasarkan melalui toko online dengan dibanderol Rp10.000 setiap kemasan 100 gram. Ya, awalnya dulu ya saya kan ibu rumah tangga. Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, untuk tambahan biar tambah pemasukan gitu, ya saya punya inisiatif lah bikin keripik bode. Dan ini bahan bakunya kan juga nggak sulit tuh mas. Ini kan untuk apa itu, hasil bumi, hasil dari pegunungan kan melimpah juga. Terus saya kreasi bikin keripik talas ini. Kalau sebelumnya kerja apa? Sebelumnya saya TKI mas. Rasanya yang gurih membuat keripik talas ini cocok untuk cemilan berbagai suasana seperti ketika nongkrong dengan teman maupun acara keluarga. Ini tadi titip temen dari Kebonsari beli keripik talas. Rasanya gurih, enak dan renyah juga, baik untuk kesehatan. Harganya juga murah. Untuk 1 bungkus ini, untuk kemasan ini sekitar 200 gram. Ini cuma 10.000 saja. Dari usahanya ini dalam 1 bulan Rumbiati dapat meraup omset sekitar 4-5 juta rupiah. Selain keripik talas, ia juga membuat sambal pecel khas Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.